program ini datang, Pak Bupati nanti kontrol. Jangan kamu coba-coba main ya, itu uang rakyat. Bisa minta ini dijelaskan sama kamu. Kasih semua untuk masyarakat. Saya bilang sama Pak Bupati, kita pakai kata waspada. Walau sedikit ada. Jangan balik-balik. Bisa ya Kepala Dinas Kabupaten ini. Gubernur Provinsi Papua. Selama puluhan tahun, ada satu ketidakadilan yang terus terjadi di tanah Papua. Bayangkan, sebuah wilayah yang tanahnya begitu subur, justru harus mengemis pasokan beras dari Jawa dan Sulawesi hanya untuk sekedar makan. Dampaknya, harga pangan meroket gila-gilaan, inflasi tak terkendali, dan rakyat lokal seringkali hanya jadi penonton di tanahnya sendiri. Tapi, sesuatu yang besar sedang terjadi sekarang. Pemerintah baru saja mengetuk palu. Papua tidak lagi hanya jadi pelengkap, tapi resmi ditetapkan sebagai kunci utama strategi ketahanan pangan nasional. Ada sebuah proyek raksasa yang sedang dibangun di sana. Proyek yang digadang-gadang bakal bikin Indonesia berhenti impor pangan selamanya. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar untuk kesejahteraan warga lokal, atau justru ada kepentingan global yang lebih besar di baliknya? Tetap di sini, karena apa yang akan kita bahas ini jarang muncul di berita utama televisi kalian. Mari kita bicara jujur. Kenapa harga cabai atau beras di Jayapura bisa berkali-kali lipat dibanding di Jakarta? Jawabannya klasik, logistik. Selama ini, rantai pasok kita itu kacau. Papua terlalu bergantung pada kiriman luar pulau. Begitu ada ombak besar atau kendala pengiriman, stok pangan langsung menipis, dan harga langsung terbang. Untuk mengerem inflasi ini, Badan Pangan Nasional akhirnya turun tangan melalui penyaluran beras SHPP secara rutin. Ini bukan cuma soal bagi-bagi beras murah menjelang hari raya, tapi soal menjaga stabilitas di kawasan timur Indonesia. Pemerintah sadar, nggak mungkin kita terus-terusan kirim bantuan pakai kapal. Itu mahal dan sangat tidak efisien. Makanya, sekarang strateginya diubah total. Fokusnya bukan lagi cuma mengirim barang, tapi membangun infrastruktur logistik yang permanen. Gudang penyimpanan dibangun, jalur distribusi diperbaiki, dan rantai pasok ditata ulang. Tujuannya cuma satu, supaya harga pangan di Papua sama stabilnya dengan harga di Jawa. Namun, disinilah ceritanya berubah drastis. Membangun gudang itu cuma solusi jangka pendek. Ada sebuah rencana yang jauh lebih besar yang sedang disiapkan pemerintah di balik layar. Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Jayapura sekarang lagi bersuara kencang. Pangan lokal Papua bukanlah simbol keterbelakangan. Ini adalah pesan yang sangat kuat. Melalui program pangan lokal dan makanan bergizi gratis, komoditas asli ini diposisikan sebagai aset strategis yang jauh lebih kuat melawan perubahan iklim dibanding padi. Tapi, di sisi lain, pemerintah pusat juga sedang mengebut proyek strategis nasional di Merauke. Wilayah ini ditetapkan sebagai pusat pengembangan kawasan pertanian skala besar atau food estate. Potensi lahannya sangat luas, ketersediaan airnya melimpah, dan targetnya adalah swasembada pangan nasional. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin tanya pendapat kalian. Menurut kalian, lebih efektif mana? Papua fokus mengembangkan pangan lokal seperti sagu, atau memang harus jadi lumbung padi nasional lewat food estate? Coba tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu sudut pandang kalian. Halo teman-teman, hari ini kita sedang bermain di sawahnya Kampung Teri, Distrik Kimam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Di sini mama-mama dong sedang tanam padi. Sudah dipersemayam, jadi sekarang tinggal tanam. Ini padi berapa bulan, Mama? 3 tahun. Dan ini mama dong sedang tanam-tanam. Tanam ini. Oh, Bu Guru juga sedang bantu tanam dengan anak-anak murid. Ini mama juga sedang tanam. Ini padi untuk jangka waktu 3 bulan. Banyak apa nih? Jadi semuanya ini bekerjanya bergotong royong. Ini tanam berapa yang ini? Berapa helai begini? Berapa? 2 apa 3? 4? 1, 2, 3, 4. Terus bagaimana? Terus ambil dia, kasih bolong pakai tangan kan? Baru tinggal tanam saja.
begini. Oh, ini kasih masuknya ke dalam. Iya. Begitu saja. Dan ini sampai lutut sakit ini. Jaraknya berapa meter? Tidak pakai jarak. Kanan saja. Oh, dia terlepas karena mulai. Oh, begini. Ini kebanyakan ini. Halo, jadi inilah Mama Papua dan perempuan guru Papua menanam padi. Semangat! Kampung Teri, Distrik Imam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Mantap! Terima kasih. Semangat ya. Program ini datang, Pak Bupati nanti kontrol. Jangan kamu coba-coba main ya. Itu uang rakyat. Bisa minta yang lebih jelas kalau saya ngomong. Kasih semua untuk masyarakat. Saya bilang sama Pak Bupati, kita pakai kata waspada. Walau sedikit ada. Jangan balik-balik. Bisa ya Kepala Dinas Kabupaten ini. Gubernur Provinsi Papua, Bapak Matius Fahiri, bersama rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Sarmi. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meninjau sekaligus mendukung pelaksanaan program cetak sawah rakyat seluas 640 hektar yang berlokasi di Kampung Tetom Jaya, Distrik Bongo. Kegiatan tanam perdana program strategis nasional cetak sawah di Kabupaten Sarmi merupakan wujud nyata perhatian dan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Papua dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah daerah bersama masyarakat adat berkomitmen mendukung penuh program ini demi mewujudkan kemandirian pangan dan peningkatan ekonomi rakyat melalui kerjasama semua pihak, doa para tokoh agama, serta semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Diharapkan. Tapi fakta berikut ini justru membuat semuanya terlihat berbeda. Ini bukan cuma soal urusan perut orang Indonesia saja. Kalau kita lihat dari kacamata global, dunia sedang tidak baik-baik saja. Laporan dari FAO dan Bank Dunia menunjukkan bahwa konflik geopolitik dan perubahan iklim telah menjadikan pangan sebagai senjata strategis dunia. Indonesia melihat ini dan menjadikan Papua sebagai benteng pertahanan terakhir. Papua disiapkan menjadi wilayah penyangga untuk menghadapi tekanan global di masa depan. Bahkan, peran Papua sudah mulai meluas ke level regional. Keberhasilan Papua sebagai simpul pangan nasional nantinya tidak akan diukur dari seberapa besar volume produksinya, tapi dari seberapa stabil harganya dan seberapa sejahtera masyarakat lokalnya. Ini adalah pertaruhan besar untuk masa depan Indonesia. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar tentang masa depan pangan di Papua, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan menarik di video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.